Selamat datang di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now. 3 calon juragan akan mempresentasikan usaha dan produk mereka di hadapan para panelis. Satu kata setelah mencicipi bakmi ini. Nagih. Delicious. Enak. Bang Kalau Rex, saya kebetulan pelanggan sih. pelanggan ya? Wah. Komposisinya kan bawang merah Brebes, minyak kelapa sawit, garam. Seberapa gampang dapetin supply ini? Produknya betul-betul membuat saya berbes milih. Tasted di palate saya. Coklatin menggunakan biji kakao criollo yang merupakan varietas kakao terbaik di dunia. Punya campaign Bangga Minum Coklat Indonesia itu gimana memang caranya untuk meningkatkan demand? Apakah memang akan signature-nya coklat bubuk? Mampukah peserta membuat para panelis terkesan dan berhasil mendapatkan tambahan modal ataupun investasi? Dan ini dia ketiga calon juragan hari ini. Selamat datang di Juragan Zaman Now Season 2 bersama saya, Yohana Margareta. 36 calon juragan telah terpilih dan akan lanjut ke babak kompetisi untuk memperebutkan hadiah uang tunai dan kesempatan investasi dari para panelis. Nah, para calon juragan telah mendapatkan pendampingan dari para mentor profesional yang secara intensif memberikan bekal ilmu untuk membantu mempersiapkan diri menghadapi para panelis kali ini. Dan kita akan mulai dari tim Coach Tong MC Ivley yang langsung saja. Silakan memperkenalkan timnya, Coach Tong. Yogyakarta terkenal dengan 2 hal. Yang pertama adalah keratonnya, yang kedua bakmi godoknya. Juragan kita satu ini menyatukan dua-duanya. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita panggil Bintari dan Pak Adi dari Bakmi Sundoro. Saya Adi Setiawan, saya adalah founder dari Bakmi Sundoro. Saya Bintari Saptanti, saya co-founder dari Bakmi Sundoro. Bakmi Sundoro sendiri adalah bakmi kemasan dengan rasa cita rasa bakmi Jogja. Usaha kami sudah berjalan kurang lebih 3 tahun ini, dimulai sejak tahun 2018. Bakmi Sundoro saat ini ada 2 varian rasa, yaitu bakmi goreng dan bakmi godok. Saat ini kami satu-satunya dan pertama di Indonesia, bakmi Jogja dalam kemasan. Bakmi kemasannya sendiri sekarang sudah tersedia di hampir 624 outlet yang tersebar di Jabodetabek, Jawa Barat, serta di Jawa Tengah dan beberapa kota besar di Indonesia. Saya Adi Setiawan. Saya Bintari Saptanti. Kami dari Bakmi Sundoro. Kami siap menjadi Juragan Zaman Now. Salam sehat semuanya para panelis. Semoga sehat selalu. Perkenalkan, saya Bintari Saptanti. Saya dari brand Bakmi Jogja Sundoro. Nama Sundoro sendiri kami ambil dari nama kecil Sri Sultan Hamengkubuwono II Raden Mas Sundoro, di mana saya cucu ke-7 dari beliau. Pada awalnya kami membuat bakmi Jogja ini untuk supaya siapapun yang memasak bakmi Jogja rasanya sama. Karena kami dulu dari outlet bakmi Jogja, kemudian karena pandemi kami harus berubah menjadi food manufaktur. Kami sekarang fokus di distribusi, di mana sekarang kami memproduksi bakmi kering. Dari Juragan Zaman Now kami mempunyai insight yang sangat luar biasa sekali dengan modal yang diberikan. Kami kemarin mengadakan sampling seperti ini dan alhamdulillahnya dengan sampling itu kami bisa mendapatkan langsung ke konsumen bagaimana interaksi mereka terhadap rasa kami maupun cara memasaknya. Karena pada dasarnya bakmi kami ini adalah ready to cook, bukan ready to eat.
Saat sekarang produk kami sudah tersedia di 121 vendor toko yang membawai 624 toko, dan sudah tersedia juga kami ada di Singapura, kami ada di Swiss, ada di Malaysia dan di Hong Kong. Dengan rata-rata penjualan produk kami di Indonesia itu rata-rata 2 piece per hari, dan rata-rata PO toko itu antara 4 sampai dengan 6 karton. Kami rata-rata omset di food service di angka 3 juta sampai dengan 4 juta. Kalau weekend bisa di 5,6, bisa di 6,6. Untuk timeline kami, target kami di 2023, kami akan ada di 1.000 supermarket MT di Indonesia, di mana kami bisa menjual 3.104 karton dengan omset 1,2 M, dengan margin bersih 248 juta per tahun. Untuk mencapai scale up itu, kami membutuhkan dana sekitar 1,2 M, tetapi dengan perputaran cash flow dari pendapatan toko kami cukup membutuhkan soft loan sebesar 800 juta. Untuk targetnya di 2023 kita akan buka maksimal 50 outlet untuk yang bakmi food service-nya. Berarti nanti fokusnya apakah ke retail ini, apakah food service, ataukah dua-duanya? Karena jadi itu kan begini, 2 bisnis model yang kalau berbeda. untuk food service itu kami tidak menangani, kami hanya menjual produk kemasannya saja. Kami fokus di bagaimana kami memproduksi barang sebanyak-banyaknya dan bagaimana kami mendistribusikannya. Oke, tapi dengan 2 bisnis yang berbeda ini, cara tadi pemasarannya juga akan berbeda gitu. Betul. Challenge-nya juga berbeda. Jalanin satu outlet, Jalannya channel juga. marketing. Iya. Betul. Jalanin Makanya 50, Betul. Itu bukan channel lagi. marketing. Betul. Ya. Permasalahan mereka sebetulnya ada 2 kalau saya lihat. Satu, di masalah marketing, bagaimana positioning mereka dibanding dengan mie instan lain yang sudah ada di pasaran. Dan kedua sebetulnya terkait dengan harga. Price mereka itu jauh di atas mie instan lain yang ada di pasaran, bahkan juga lebih tinggi daripada harga mie instan impor gitu. Ini yang buat saya agak concern ya sebetulnya. Kapasitas saja belum maksimal, tapi kemudian mau berinvestasi masuk ke produksi. Kenapa concernnya ke produksi gitu? Ya, it's a good product, I believe that. Ya, but the price still, wow, ini big concern sekali, pricingnya dan juga tadi marketingnya. Mungkin bisa lebih fokus dulu bagaimana memaksimalkan market misalnya ya. Gitu. Apakah bisnis model retail ini cocok? Karena ini gamenya betul-betul berbeda sekali. Main retail itu bukan perkara mudah. Ya, nah di sini saya lihat nih celah di mana UMKM ini merasa ketika dia bermain retail itu satu-satunya cara, padahal masih banyak cara. Ya, khususnya bagaimana kita memvalidasi produk terlebih dahulu, misalnya lewat marketplace, ya lewat channel sales lain yang itu akan lebih aman, ya less risk dan juga punya peluang untuk membesarkan bisnisnya dengan lebih baik. I think you guys are ready. Yang lebih menarik buat saya marketing. How would you market this? Pak Irwan, jadi untuk saat sekarang ini kami memang belum sama sekali melakukan marketing, kami masih organik. Jadi kami hanya masih berpikir ke distribusi dulu. Bakmi Sundoro tentu produknya enak, otentik. Tapi I think untuk memanage ini dan untuk melangkah lebih lanjut diperlukan suatu strategi yang khusus. Saya menekankan orang marketing karena sangat penting untuk melihat itu dulu. Yang sekarang karena beliau masih bisa memproduksi belum pada kapasitas penuh. Boleh nggak diceritain seberapa mudah atau sukarnya berpindah dari pivoting dari food service menjadi manufacturer? Sangat sulit untuk kita berpindah dari awalnya warung makan, food service, dan saya tidak ada basically dari kuliner, istri juga tidak ada basically itu. Kita mesti mulai dari nol lagi, melakukan survei pasar, apakah bakmi saya diterima. Saya sempat melakukan beberapa event di beberapa titik keramaian waktu itu sebelum pandemi itu saya bagi sampling, saya bawa produk 100 piece, itu sampling habis, produknya nggak ada yang laku. Iya, saya menanyakan hal tersebut karena perubahan yang bisa dilakukan dengan cepat dan beradaptasi kepada kondisi itu penting, satu. Alasan kedua kenapa saya tanya itu karena saya pengen tahu barrier to entry terhadap bisnis ini segampang apa atau sesusah apa. Tapi ternyata itu sangat sulit, jadi ya it's a good thing. Ada beberapa panelis yang menyebutkan ini Coach Tom bahwa wah ini tidak meyakinkan kalau dari beberapa jawaban tadi. Nah, menurut Coach Tom seperti apa nih? Sebenarnya kalau berbicara soal
distribusi dan penjualannya masih kecil, itu sebetulnya adalah salah satu cara untuk testing the market dan juga untuk menurunkan resiko gagal bayar dari outlet. Maka ketika kita terlalu agresif memasukkan ke satu outlet lebih banyak, itu sebetulnya lebih besar risikonya daripada punya banyak outlet yang jualannya sedikit-sedikit, tetapi turnover cash flow-nya lebih tinggi karena kemampuan bayar dari outlet lebih mampu. Yang kedua adalah food service. Food service ini tidak menjadi fokus, dia akan menjadi complementing, akan membantu orang untuk educating Bakmi Sundoro. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan di tempat masing-masing juga untuk para pasangan dari Ibu Bintari dan juga Pak Adi. Terima kasih Coach Tom, timnya luar biasa. Baik, ini tadi adalah untuk calon juragan yang pertama. Terima kasih, silahkan boleh kembali ke backstage timnya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Sudah lega ya. Selanjutnya adalah berserah diri, mudah-mudahan dapat yang terbaik seperti apa. Kami lebih ke do the best aja sih, karena pada dasarnya ini bisnis kami, ini usaha kami, dan ini adalah produk kami. Jadi apapun yang kami lakukan adalah bagaimana kami menyampaikan secara detail bagaimana bisnis kami, bagaimana perkembangan bisnis kami, dan mau kemana sih setahun ke depan, 2 tahun ke depan, maupun 3 tahun ke depan, seperti itu. Satu kata setelah mencicipi bakmi ini. Nagih, delicious. Enak. Bang Kalau Rex? saya kebetulan pelanggan. Pelanggan ya? Wah. Didukung oleh Vinatra Productive Financing. Nah, selanjutnya pemirsa, siapakah calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi di hadapan para panelis? Langsung saja kita akan persilahkan Coach Peter Shearer. Silakan Coach. Peserta kali ini adalah pasangan suami istri yang memiliki kecintaan mendalam terhadap coklat asli Indonesia. Keresahannya terhadap kesejahteraan para petani coklat dan juga kedambaannya ingin mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai kualitas coklat di Indonesia melahirkan sebuah produk yang bernama Coklatin. Seperti apa Coklatin? Berikut videonya. Coklatin Indonesia, kami memproduksi bubuk minuman coklat premium yang kami ambil bahan bakunya dari para petani coklat yang ada di Indonesia, khususnya dari Sulawesi Selatan dan juga Jawa Timur. Kami mengolah biji coklat ini dengan mengedepankan kualitas tentunya, dengan cara memfermentasi bijinya sehingga mendapatkan kualitas coklat yang terbaik. Nah, misi kami adalah kami ingin memberikan apresiasi atau mensejahterakan para petani coklat dengan mengusung gerakan Bangga Minum Coklat Indonesia. Kami banyak mendapat masukan dari Coach Peter, yang paling utama adalah bagaimana kami melakukan edukasi mengenai rasa coklat yang sesungguhnya, yang membedakan kami dari produk-produk coklat lainnya. Nah, masukan-masukan tersebut sudah kami terima dan akan kami presentasikan pada saat sesi presentasi di hadapan para panelis. Harapan kami mengikuti Juragan Zaman Now Session 2 ini adalah kami ingin masyarakat Indonesia tahu bahwa Indonesia memiliki produk coklat yang berkualitas, tentunya dengan bahan baku yang bisa diambil dari petani coklat. Dan yang kedua, kami ingin juga para panelis dan juga para mentor melihat produk kami, sehingga kami berharap bisa mendapatkan peluang bisnis yang lebih baik dan juga bisa berkolaborasi siapa tahu. Hai, saya Irena. Saya Nugi. Kami dari Coklatin Indonesia. Kami siap menjadi Juragan Zaman Now. Oke, saya Irena selaku founder. Dan di sebelah saya adalah suami saya, Nugroho, selaku co-founder yang sudah memiliki pengalaman selama 18 tahun di bidang sales FMCG. Dan ini adalah produk kami memiliki 4 varian rasa, baik powder maupun ready to drink yang sudah ada di depan para penulis. Indonesia adalah negara penghasil biji kakao terbesar ketiga di dunia. Tapi sayangnya Indonesia tidak dikenal sebagai negara penghasil coklat di dunia. Lalu Indonesia memiliki varietas biji kakao terbaik dan hanya ada 10% di dunia, yaitu Criollo.
Apa sih keunggulannya Coklatin? Coklatin menggunakan biji kakao criollo yang merupakan varietas kakao terbaik di dunia. Kami menggunakan biji kakao fermentasi sehingga rasanya intensitasnya lebih kuat, lebih aromatik, bitterness-nya lebih rendah, dan teksturnya lebih ringan. Lalu bahan baku kami pasti dari bahan baku lokal yang kami ambil dari petani. Dan kami memberikan dampak kepada para petani yang ada di Indonesia. Nah, memberikan dampaknya seperti apa sih? Biji kakao yang sebelumnya diambil banyak beredar tidak difermentasi. Rata-rata harganya di angka 20.000 per kilo. Namun kami menggunakan biji kakao yang difermentasi sehingga rasanya naik dan bisa memberikan dampak yang lebih positif kepada petani. Tantangan yang kami hadapi adalah satu, edukasi mengenai coklat yang sesungguhnya dan branding produk. Yang kedua adalah kompetisi dengan produk-produk raksasa, pabrikan besar. Dan yang ketiga adalah distribusi dan availability produk. Solusi dari kami adalah Coklatin Island at Mall. Konsepnya adalah direct selling, sampling, dan edukasi. Ide dasarnya adalah booth Coklatin pada saat pameran. Karena kalau pada saat pameran, omset kami per hari itu bisa 3-5 juta per hari. Nah, untuk investasi, kita membutuhkan 175 juta dengan proyeksi per bulannya omset 90 juta dengan profit 36.500.000. Yang kami tawarkan adalah sharing profit 30% dengan ROI 16 bulan. Target kami adalah di tahun 2023, revenue per bulannya adalah 400 juta dengan produksi 1,5 ton. Kemudian di tahun 2024 adalah revenue sebesar 1 miliar dengan produksi 4 ton per bulan. Saya agak surprise bahwa yang ditawarkan hanya sharing profit. Not equity. Padahal kalau teman-teman lihat misalnya kayak Pak Irwan mungkin akan punya outlet yang cukup banyak yang I think that's quite aligned ya dengan spot coklatnya yang memang mau dibawa premium dan lain-lain. Itu one things yang sayang banget sih sebetulnya. Profit sharing not really interesting actually. Ya simple dengan barisan panelis ya seperti Pak Irwan, Reno, itu logikanya diajak bisnis ya, bukan diajak cuman sekedar sharing ada tempat kemudian kita danai and then di situ bagi profit ya. Tentu kalau kita mengajak ya, ini akan lebih potensial collaboration strategik di mana Coklatin ini akan punya potensi berkembang ya, melakukan scale dengan lebih besar tentunya. Kalau saya lihat aja di sini sekilas tentu tawaran investasi tidak terlalu menarik karena first and foremost membuat satu outlet dengan harga 175 dengan dibutuhkan sewa tempat yang begitu tinggi, it's already a big cost factor. 68% dari budget itu di situ. Dan biasanya kalau lihat dari omset yang dipikirkan per bulannya itu tidak terlalu lukratif. One thing is about the product, one thing is about the marketing. And business model itu sendiri mau disalurkan dari mana. Jadi daripada melakukan banyak opening outlets yang akan menjadi costing, lebih baik menjadi mitra dalam marketing. Di Indonesia tadi kan penghasil coklat terbanyak. Cuman setahu saya konsumsi coklat Indonesia itu rendah, apalagi coklat bubuk, coklat ready to drink. Punya campaign bangga minum coklat Indonesia itu gimana memang caranya untuk meningkatkan demand? Apakah memang akan signature-nya coklat bubuk? Kalau saat ini memang kami fokusnya di bubuk coklat karena pertama kami lihat beberapa kompetitor sudah banyak sekali produsen mengeluarkan produk coklat bar. Kalau tadi dilihat dari salah satu strateginya kami menggunakan marketplace enabler. Jadi memang saat ini di workshop kami memang full menjalankan marketing. Untuk Coklatin kita tahu produknya itu bagus juga. Khas Indonesia, membantu petani dan sebagainya. Tetapi sekali lagi tantangannya adalah market gitu. Sebanyak apa orang Indonesia mau minum coklat ready to drink setiap hari? Itu yang mereka harus consider. Kalau saya lihatnya begini, kan Coklatin itu udah memiliki ya tanda kutip hubungan baik lah dengan para petani coklat, bisa saya katakan gitu kan, kurang lebih, yang menghasilkan salah satu top ingredients of cacao in the world, 10%, criollo namanya. Dan saya tahu bisa rasa ini adalah coklat yang bagus, I can understand. Di pertemuan kita terakhir kan kalian sempat bicara tuh tidak ada branding tapi pengen ada push di kelestarian petani lah coklat Indonesia gitu. Kenapa nggak coba dulu masuk
ke B2B bisnis dan exporting bisnis yang sebetulnya fokus brandnya itu adalah di Criollo ini. Saya percaya membuat brand dengan sendiri itu of course in the long term akan sangat baik, tapi short termnya ada baiknya untuk test the market dulu, dan sebetulnya lebih bijaksana apabila ingredient Criollo-nya sendiri dulu yang dipush. Nah, saya ngerti banget bahwa ambisinya ingin besar dan ingin ekspor dan bahkan punya berbagai macam varian produk gitu ya. Tapi mereka melihat bahwa dengan kapasitas yang ada sekarang, mereka ingin melakukan pameran-pameran atau melakukan penjualan di tempat permanen di dalam mall. Itulah sebabnya kenapa mereka came up dengan this idea. Harapannya bisa mengimpress para panelis supaya dibukakan jalan sebenarnya dengan banyak lokasi mall dan juga tempat-tempat yang mungkin mereka bisa edukasi lebih jauh lagi. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Wow, luar biasa untuk peserta. Lega banget ya. Iya. Lega, udah kayak semua udah disampaikan. Iya, yang paling penting adalah kita sudah sampaikan apa yang ingin kita sampaikan juga mengenai bisnis kita, mengenai kakao Indonesia. Tapi ya tadi juga karena terbentur di waktu, jadi ada beberapa hal yang mungkin belum tersampaikan dengan detail. Semoga semangat dari Mas Nugroho dan Mbak Iren dalam membantu petani kakao dan juga ingin membuat masyarakat Indonesia teredukasi mengenai coklat bisa membuat para panelis tertarik untuk membantu Coklatin go global. Didukung oleh Vinatra Productive Financing. Ya, pemirsa, selanjutnya calon juragan ketiga akan melakukan presentasi di hadapan para panelis. Siapakah dia? Langsung saja kita akan persilahkan Coach Dewa Eka Prayoga. Langsung saja, silakan Coach Dewa. Ya, calon juragan zaman now kali ini adalah seorang pasangan suami istri yang dulunya kerja dan memutuskan untuk banting setir untuk menjadi seorang wirausaha. Alasannya sangat menarik, katanya pengen bisa leluasa untuk ibadah. Masya Allah, luar biasa. Nah, produk yang dijual adalah bawang goreng. Dengan nama juga yang cukup unik, yaitu Brebes Mili. Bagaimana kisah dan ceritanya? Yuk kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini dan saya Rendra. Kami adalah couple-planner dari Brebes Mili. Brebes Mili adalah brand lokal yang memproduksi bawang goreng, minyak bawang, dan sambal diambil dari bahasa Jawa yang artinya air mengalir. Usaha ini kita mulai tahun 2017. Bulan Agustus tepatnya. Oh. Terus 2018 kita sudah mulai masuk ya di supermarket. Dan kita baru fokus banget di tahun 2020. Oh. Jadi saya ingin menghadirkan lagi yang namanya bawang goreng itu yang bener-bener enak, gak sekedar topping yang rasanya pahit. Padahal kalau misalnya bawang goreng menggunakan bawang merah dari Brebes dan juga bener-bener dibuat dengan cinta dan juga bener-bener asli tanpa campuran tepung, itu tidak hanya sekedar sebagai topping tapi bikin masakan jadi tambah lezat. Di sini saya sangat-sangat berterima kasih dengan Juragan Zaman Now karena bisa dihadirkan langsung coach-coach yang memang pengen banget langsung di coach. Masya Allah ternyata bisa hadir langsung dan juga berkesempatan untuk bertemu dengan para panelis dan mendapatkan masukan-masukan untuk bisnis saya dan semoga bisa juga berkolaborasi dengan para panelis. Kami dari Brebes Mili siap menjadi juragan zaman now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Brebes Mili, perkenalkan saya Rendra. Saya Dini. Visi kami adalah untuk menjadi brand leader produk bawang goreng dan minyak bawang di Indonesia. Untuk saat ini kami memiliki 3 kategori produk, di mana bawang goreng dan minyak bawang sudah proven, sudah diminati oleh pangsa pasar. Untuk financial projection kami membidik di tahun 2024 adalah 4 miliar.
Untuk dari JJN kemarin kami gunakan untuk marketing, investasi layar ke atas dan juga aset untuk membuat konten-konten di sosial media. Dan kami mengajukan 300 juta dengan 5% saham dan ini sangat negotiable. Saat ini kami sudah ada di 100 titik supermarket dan juga untuk di Australia kita ada di Grand Laguna Supermarket. Kompetitor kami saat ini adalah beberapa brand di sini dan kami bisa bilang produk Brebes Mili dipilih pangsa pasar karena bawang gorengnya asli tanpa campuran tepung dengan aroma yang kuat. Produknya betul-betul membuat saya Brebes Mili. Tasted di palate saya. I know you both are English professors. Dari presentation yang saya ada. Just satu itu. Yang kedua adalah to become the brand leader for fried shallot. Right? Ini suatu vision yang sangat gede. Saya juga lihat tadi ada beberapa competitors yang dikatakan, how do you get to first, or apakah ada yang lebih, adakah yang kira-kira menjadi suatu dorongan untuk bisa lebih baik daripada kompetitor yang lain? Untuk saat ini kita bukan mengalahkan ya, kita berdampingan dengan kompetitor dengan harga yang bisa dibilang lebih middle, jadi rata-rata harganya tuh di atas kita. Dan caranya kami mengutak-atik harga adalah dengan kami mencoba untuk profitnya ini tidak sebesar produk minyak. Well, harga itu kan relatif, artinya kalau kita naikkan sekian persen, apakah bisa menjual lebih banyak atau menjual sedikit dengan spread yang lebih tinggi. Jadi itu yang ingin saya kembangkan tadi. Ini benar-benar produk yang dapat dirasakan dan kita bisa merasakan pembuatannya pun betul-betul dengan hati ya, put it that way. So saya kira ini salah satu produk yang terbaik yang pernah saya coba. Perbedaan harga sama kompetitor itu kurang lebih berapa persen? Atau berapa rupiah? Sekitar 5.000 sampai 10.000. Dan ini seberapa, maksudnya kalau lihat komposisinya kan bawang merah Brebes, minyak kelapa sawit, garam. As simple as that. Yes. Seberapa gampang dapetin supply bawang merah Brebes? Saat ini sih kami dari pasar induk. Terus kalau ada fluktuasi harga, mitigasinya bagaimana? Biasanya kita ketika di awal kita setting HPP itu di harga tertinggi bawang yang pernah ada. Jadi kita ambil harga tertinggi, jadi itu yang jadi kita patokan. Berapa tahun ke belakang? 1 tahun ke belakang. Menurut saya kalau diambil harga tertinggi historical 1 tahun sih terlalu pendek, way too short. Menurut saya 3-5 tahun itu cukup rasional. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu masukan. Tapi overall, it's good. Minyak seperti ini kan memang daily use ya, dan pasarnya besar. Saya nggak raguin lagi itu, tinggal masalah marketing activity-nya aja. Tapi model bisnisnya, apakah mau ke retail atau mau langsung direct seperti itu melalui reseller, affiliate, ataupun jualan di marketplace, itu yang saya belum nangkep fokusnya mau kemana. Kami melihat kalau dari historical kami memang 70% bahkan sampai 80% memang masih existingnya di offline. Jadi memang kami fokusnya untuk di offline, namun online-nya ini lebih untuk ke brand awareness. Dan juga kami juga tetap masuk untuk di marketplace. Kenapa kami juga mengharapkan juga dari marketplace, karena selama ini kan kita masih dananya dana organik nih. Jadi kita mengharapkan juga itu cash flow-nya lebih cepat. Semua hal mau digarap. Ya, which is tuh nggak salah juga, tapi kemudian membuat fokus bisnis kita menjadi dengan budget yang skalanya tidak terlalu besar, menjadi tidak fokus dan tidak jelas. Ya. Contoh misalnya online itu saat ini potensial sekali. Banyak bisnis yang omsetnya bisa miliaran itu hanya dengan berjualan melalui sosial media. Ya tidak harus available di banyak convenience store offline seperti itu. Nah, jadi ini yang harus dikonsider sama teman-teman UMKM ini, bahwa ada loh potensi channel di mana kita bisa garap, kita bisa besar, dan itu cash. Ya, nah, jadi orang tuh beli cash kalau online sosial media itu satu konsep yang memang harus lebih banyak dipelajari saat ini kalau menurut saya, khususnya ya UMKM kuliner yang food packaging ya. Harganya berapa tadi? Untuk kalau minyak bawang itu 13.000, minyak bawang putih 15.000, untuk sambal teri Medannya itu 35.000, untuk bawang putih gorengnya itu 20.000, dan untuk bawang goreng ini 100 gram itu 35.000. Rata-rata margin berapa? Rata-rata margin kalau dari HPP itu 50 dan 60%. Oh sorry, kalau untuk minyak bisa 100%.
sekarang kapasitas produksi udah maksimal ya Bu ya? Belum sih, maksudnya ini masih bisa kita nanti ketika memang marketnya makin tambah besar, kapasitas produksi bisa kita naikkan. Dengan kapasitas produksi yang masih tinggi, masih kapasitasnya masih bisa ditingkatkan lagi gitu. Apakah mereka mau membuka kemungkinan untuk tidak hanya retail tapi juga B2B? Dalam artian mensuplai ke HoReCa atau mungkin membuat label buat yang lain, karena kita tahu kalau misalnya ke restoran, ke kafe, ke HoReCa itu mereka juga rasanya akan butuh bawang goreng yang ready to use tanpa mereka harus menggoreng tanpa berbesmili gitu ya, dengan kualitas yang baik. Silahkan Coach Dewa, mungkin apa bisa dijelaskan apa yang benar-benar menjadi kekuatan inti menurut Anda selama mendampingi peserta ketiga ini? Ya, pertama dari segi orangnya dulu ya, mereka pasangan suami istri yang solid gitu ya, dari segi punya value yang sama, otomatis dari 100% berjuang di sini, artinya bukan lagi sambilan. Kedua dari si produknya tuh kalau ngelihat dari situ itu market fit banget, karena ngelihat dari retention rate-nya itu lumayan tinggi. Ketika naruh di tempat titik distribusi itu, ketika repeat-nya juga lumayan gitu kan, artinya diterima oleh pasar. Tinggal tuh PR berikutnya yang produk ketiga ini harus ada riset lagi, karena belum dicoba untuk market fit-nya itu. Baik, tepuk tangan untuk peserta ketiga dan para panelis. Terima kasih, Coach Dewa juga terima kasih. Nah, untuk Ibu Dini dan juga Pak Marhendra, terima kasih, sukses selalu. Nanti kita akan mempersilahkan para panelis akan mendiskusikan apakah akan memberikan modal tambahan ataupun juga investasi kepada peserta nomor 3 ini. Namun kita akan lanjutkan dulu, silahkan kembali ke budget para peserta ketiga dan juga Coach Dewa. Terima kasih. Alhamdulillah banget. Masukannya hampir sama dengan yang kemarin dan responnya luar biasa gitu ya. Buat kami dengan masukan dan juga respon tadi yang positif itu bikin kita tambah semangat. Ya, tadi hasil dari presentasi dari Brosmili sangat-sangat meyakinkan dan sangat percaya diri, dan itu terbukti dari para panelis yang hampir semuanya tanggapannya adalah positif, jarang mengomentari dari segi produknya, lebih kepada justru kalau misalkan mereka join bagaimana mekanismenya. Didukung oleh Vinatra Productive Financing. Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Kami membutuhkan dana sekitar 1,2 M. Untuk investasi, kita membutuhkan 175 juta. Kami mengajukan 300 juta dengan 5% saham dan ini sangat negotiable. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? No, I think you should negotiate. Tapi you are negotiating to lose because you want to give anyways. I don't think it's bad, Pak. Tapi apa yang kita ngomong ke dia? Ya itu, you can negotiate. You negotiate. Menurutku fair juga kalau dikasih karena consider bahwa mereka adalah yang terbaik di antara yang lain-lainnya. Good. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Ya, sesaat lagi kita akan segera mengetahui berapakah besaran modal tambahan yang akan diberikan untuk ketiga calon juragan pada hari ini. Untuk itu, kita akan panggilkan ketiga calon juragan untuk masuk ke studio. Ke juragan Bakmi Sundoro. Bakmi Sundoro kita nilai semua produknya enak, inovatif, dan kalau kata Coach Tom, evolutif gitu ya. Karena kita lihat foundersnya juga resilient, tahan banting dari yang bikin makanan, kemudian mengolah produknya jadi olahan, jadi kering, kemudian sekarang punya retail banyak. Yeah, it's a good product. I believe that. Nagi. Delicious. Enak. Bang Kalau Rex? saya kebetulan pelanggan. Pelanggan ya? Jadi kami melihat ada potensi yang besar sekali untuk Bakmi Sundoro. Untuk itu kami akan memberikan bantuan tambahan modal sebesar Rp10 juta. Tepuk tangan, selamat untuk Bakmi Sundoro. Kami harap 10 juta modal ini bisa digunakan untuk mempertajam strategi marketingnya supaya positioningnya juga lebih tepat lagi di masyarakat.
Semoga dengan ini bisa menambah wawasan kami dari masukan dari para panelis tadi, juga karena pendampingan dari Coach Tom, akhirnya kita lebih mempunyai tujuan mau kemana nih dan bagaimana bisnis kita, seperti itu. 10 juta untuk Mbak Sundoro untuk marketing tadi ya pesannya Ibu Dian. Dan selanjutnya, silakan. Ya, untuk coklatin ya. Jadi satu yang kita ingin kasih catatan bahwa kegiatan ini sebetulnya secara tidak langsung memberikan exposure yang luar biasa buat teman-teman semua. Jadi secara manfaat sangat luar biasa sebetulnya. Ya, nah tapi kita juga ngelihat bahwa Coklatin sepertinya ada peluang untuk kemudian berkolaborasi, kemudian mungkin juga kita connect-kan ke teman-teman F&B lain gitu ya, untuk kemudian mungkin nanti ada kolaborasi atau ada sesuatu yang bisa dikerjakan bareng. Saya tahu bisa rasa ini adalah coklat yang bagus. I can understand. Saya agak surprise bahwa yang ditawarkan hanya sharing profit. Punya campaign Bangga Minum Coklat Indonesia itu gimana memang caranya untuk meningkatkan demand? Apakah memang akan signature-nya coklat bubuk? Nah, untuk tambahan modal, kita memutuskan untuk memberikan tambahan modal sebesar Rp10 juta. Tepuk tangan, Coklatin. 10 juta rupiah ya. Alhamdulillah puas. Mudah-mudahan after program Juragan Zaman Now sesi 2 ini kita juga bisa membuka kesempatan untuk Coklatin Signature ya, tentunya baik dari segi kolaborasi atau juga kesempatan yang lebih baik lagi lah, karena kan kita sudah disiarkan ya. Oke, Bismillah. Selamat, I think presentasinya cukup baik, walaupun agak sedikit terlalu baik mengenai negosiasi tadi. Tapi kita sama-sama enjoy presentasinya, kita juga enjoy produknya. Produknya betul-betul membuat saya berbesmili. Tasted di palate saya. Minyak seperti ini kan memang daily use ya, dan pasarnya besar. Nah, saya nggak raguin lagi itu, tinggal masalah marketing activity-nya aja. Perbedaan harga sama kompetitor itu kurang lebih berapa persen? Atau berapa rupiah? Sekitar 5.000 sampai 10.000. Pada hari ini, setelah kami diskusi, kita memutuskan untuk juga memberikan tambahan dana sebesar 10 juta juga. Wow, oke. Dan Oke. ada dannya nih. Ada dannya apakah ini? Saya karena betul-betul menikmati produknya, saya akan membuat suatu proposisi ataupun keinginan untuk sama-sama bisa depan bersama. Karena tadi udah diberikan kesempatan untuk bernegosiasi, saya pikir tidak perlu bernegosiasi kalau bisa, so it's non-negotiable. Saya mengoffer untuk dapat ambil equity 5% sejumlah 150 juta. Yes or no? Apakah Brembes Mili akan menerima tawaran investasi dari panelis? Yes or no? Yes. Very good. Sesuai doa kami juga, kami bisa kolaborasi dengan panelis Pak Irwan yang tertarik untuk melakukan investasi ke kami, dan insya Allah gitu ya, it's not about the money, it's not about the amount, but it's all about someone who we will collaborate ya. Dan karena kita tahu banget Pak Irwan itu salah satu konglomerat di sini, pengusaha yang sudah sukses, jadi insya Allah dengan kolaborasi bersama beliau kami yakin bisnis kami bisa bertumbuh. Terima kasih. Mereka mempunyai kecintaan apa yang mereka lakukan, dan produknya sendiri banyak bagus, so it's no brainer untuk
dapat bersumbangsi ataupun bersama-sama bermitra untuk mengembangkan keinginan mereka untuk dapat sukses dan membuka lapangan kerja. Siapa sih yang menjadi Juragan Now-nya? Kita akan saja serahkan pada panelis untuk memilih siapakah yang menjadi Juragan kita pada kali ini. Oke, kita mengambil satu keputusan ini dari segala macam aspek. Jadi dengan hanya produk yang baik saja atau jasa yang baik saja, lokasi yang baik saja itu kurang cukup. Artinya semuanya itu kita nilai secara holistik. Jadi tolong di note itu. Untuk sesi kali ini, Juragan Zaman Now yang kami pilih adalah Brebes Mili. Wow. Terima kasih untuk Pak Reno, dan sedikit tambah informasi untuk Juragan Zaman Now mendapat tambahan modal lagi 10 juta rupiah. Bahagia, senang, campur aduk semua. Brebes Milinya, Brebes Mili bahagia. Karena teman-temannya battle-battlenya juga keren-keren semua, nggak nyangka kita yang terpilih jadi Juragan Zaman Now. Walaupun kita emang doain juga sih, semoga bisa jadi Juragan Zaman Now-nya. Paling terorganisir adalah Brebes Mili. Dari segi langkah-langkah yang diambil, they know exactly what to do, yang harus dilakukan sekarang dan yang sepatutnya dilakukan berikutnya. Di mana dua kompetitor lain, produk bagus, pemikiran bagus, visi misi semuanya bagus, cuman kita merasa ada yang ordernya tuh beda gitu. Yang seharusnya ini duluan tapi ini taruhnya di belakang gitu. Kurang lebih begitu. Oke, baik ya, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta Juragan Zaman Now yang sudah berpartisipasi dengan semangat bisnisnya yang luar biasa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi, semangat untuk kita semuanya. Sukses selalu. Markona adalah sebuah produk yang menggunakan teknik digital printing dengan sentuhan budaya Jawa melalui ilustrasi seni yang fun dan modern. Ininya udah lucu ya. Pernah nggak kepikiran untuk hanya bikin bonekanya aja? Pekerjaan yang very nice. Tapi what is the best seller? Ya alhamdulillah dari pembeli luar negeri itu nggak pernah ada penawaran. Ya pokoknya suka bayar gitu. Kenapa nggak pernah nawar? Karena terlalu murah. Ya mungkin layak, seharusnya bukan 29 juta tapi 50 juta misalnya. Karena itu karya. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu dulu. Langsung dari luar. Ayo Cin, main kan. Kamu yang jawab dulu, nanti yang lain berikutnya aku. Metro TV